Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu fil masjidil harami bimi'ati alfi salatin wassalatu fi masjidi bi alfi salatin wassalatu fi baitil maqdisi bi khamsi mi'ati salatin. Kayaknya dulu udah pernah hampir mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu, satu salat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, fil masjidil harami, di masjidil haram, bimi'ati alfi sholatin, itu sebanding dengan 100.000 kali sholat dibanding di masjid biasa. Wassalatu, dan satu sholat, fi masjidi, dinya yang dibaca panjang, di masjidku. Kalau fi masjidi pendek artinya di masjid, tapi kalau fi masjidi, di masjidku. Ya di belakang itu kalau dalam ilmu nahwu namanya ya mutakallim, ya yang untuk saya, yaitu maksudnya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Itu bi alfi sholatin, sebanding dengan 1000 kali sholat. Wassalatu fi baitil maqdisi, dan sholat di Baitul Maqdis di Palestina yang sampai sekarang perang terus gak beres-beres, itu bi khamsi mi'ati sholatin, sebanding dengan 500 kali sholat di luar atau di masjid selain atau di masjid biasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada yang istimewa karena tempat, ada yang istimewa karena waktu, ada yang istimewa karena siapa yang melakukan. Diistimewakan karena tempat, yang paling istimewa tentu Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ada yang istimewa karena waktu. Sholat subuh itu walaupun rakaatnya paling sedikit, tapi karena waktunya istimewa, maka sholat subuh itu lebih istimewa dibanding dengan 4 waktu yang lainnya. Atau kadang istimewa ibadah itu ibadahnya sama, tapi tergantung siapa yang melakukan. Sama-sama sholat 2 rakaat, kalau yang sholat itu Nabi sama kita ya, padahal ya sama 2 rakaatnya. Sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang baca itu benar-benar dekat dengan Allah, langsung
orang kesurupan sembuh. Kalau kita yang gituin malah makin parah kesurupannya ya Gus Roy ya. Udah dibawain ake juga gak takut. malah makin galak. Padahal bismillahnya sama persis. Umpama dibacain bismillah, umpama dibacain ayat kursi yo sama persis. Malah bisa jadi yang kesurupan, woi salah tuh makhrajnya kurang pas. Iya. Walaupun ayatnya sama yang dibaca, doanya sama, tapi tergantung siapa yang doa. Maka ibadah itu tadi ada yang istimewa karena tempat, ada istimewa karena waktu, ada istimewa karena siapa yang melakukan. Berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu salat. Ini di mana sholat? Bukan di mana sholat ya? Sholawat. As-salatu walaupun tulisannya sama tapi dimaknai sholawat. Makanya dulu belum lama lah ya beredar di tayangan YouTube. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, la yusholluna dimaknai sholat. Keliru. Yusholluna di situ dimaknai sholawat. As-salatu salawat alayya, kepadaku, nurun itu cahaya. Alas sirati, di sirat. Kalau di kitab Lubabul Hadis atau Tangkihul Qaul yang kita ngaji malam Jumat yang ngajar Ustaz Amril, itu kan ada fadilah istimewa khusus tentang sholawat, bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Bahkan sholawat itu sebagai password diterimanya doa kita. Maka orang berdoa etikanya dibuka dengan sholawat, ditutup ya dengan sholawat. Bahkan ibadah akhir zaman kayak kita sekarang ini yang paling mudah berpotensi mendatangkan pahala itu sholawat. Ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, orang baca sholawat masih ada pahala. Ada keterangan kalau nggak salah dari Imam Al-Qulyubi, beliau mengutip satu hadis bahwa ibadah itu, semua ibadah yang kita lakukan itu 50-50 kan, 50% diterima kemungkinannya, 50% ditolak, kecuali sholawat. Sholawat itu dilakukan dengan ikhlas ya berpahala, dengan riya, dengan gerendeng juga berpahala. Umpama ya diundang marhabanan ya kan, marhabanan kan selawatan isinya ya, begitu marhaban ya nural aini, kebetulan berdirinya di situ ngeliat ruang tamu kelihatan beseknya kecil-kecil. Beseknya kecil amat. Sambil selawatan kan enggak ke batin. Udah tadi acaranya panjang, Yasin dibaca, Rahman dibaca, Waqiah dibaca, Ratibul Hadza dibaca, tahlilnya arwah 1, Fatihah 1. Yang dikirimin doa 36. Begitu marhabanan berdiri besek kelihatan oh kecil. Udah jam 10 begini belum kelar. Tapi ya sambil sholawatan. Ikhlas gak ikhlas, kalau orang sholawatan itu masih ada nilai pahalanya. Maka akhir zaman model kayak kita-kita ini ya paling mudah berpotensi mendatangkan pahala itu sholawat. Bahkan sholawat bubariyah aja itu ada dalilnya loh. Jangan dikira itu sembarangan, ada dalilnya. Perawinya lupa saya, cuman banyak di kitab-kitab hadis. Majelis yang di situ tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama Rasulullah alias bersalawat, maka di hadapan malaikat majelis itu lebih bau daripada bangkai. Maka agar tidak bau, maka begitu selesai sholawat, sholawat bubariyah ya, namanya sholawat bubariyah. Itu ternyata ada dalilnya, tidak sembarangan. Banyak itu hadisnya itu.
As-salatu salawat alaiya kepadaku nurun itu sebagai cahaya penerang alas sirati di siratal mustaqim, jembatan penyeberangan. Itu pernah saya bercanda sama orang yang agak nakal dalam tanda kutip ya. Cuman memang ngomongnya pintar. Ustaz, nanti itu kan ini surga. Umpama kita di sini. Lah ini kan siratal mustaqim, lah ini kan neraka nih. Nah, terus kenapa Mas? Kalau saya nakalnya kebangetan, nanti ditendang malaikat dari sini, tepeng. Nanti kalau kelewat saya kan masuk surga, Pak. Kalau nendangnya kenceng. Lah kalau nakalnya setengah-setengah nanggung, nyemplung ke neraka. Tapi karena saya nakalnya banget, mabuk iya, judi iya, perempuan iya, dugem iya, malaikat saking kuaselnya ditendang dari sini, tepeng. Kan kebablasan, langsung saya nyemplung surga. Oh iya, pinter saya itu. Sama kayak saya dulu pernah sama security masjid, dia kerja udah lebih dari 20 tahun tapi belum pernah sholat. Unik ya, security masjid tuh kerjanya di masjid, yang gaji masjid tapi nggak pernah sholat. Nah, saya habis diomongin sama ketua masjidnya, begitu pulang habis ngisi pengajian duhur, mampir ke pos security. Saya tanya, Pak, udah jam 1:30 belum sholat? Belum Pak. Terus kenapa? Saya emang belum sholat dari dulu. Iya. Lah kan kerja di masjid ya. Iya. Langsung begini dia. Gini loh, Ustaz. Ini security tadi. Kenapa Pak? Ustaz kan tentu yakin tahu kan ya, ada cerita Ashabul Kahfi. Nah iya. Ashabul Kahfi itu ketika sembunyi di dalam gua dijaga seekor anjing. Lah anjing itu rela ditimbulkan sampai konon kakinya pincang. Lah nanti di surga salah satu hewan yang masuk surga itu anjingnya Ashabul Kahfi, itu jagain 7 orang itu. Lah saya jagain berapa ribu orang yang saya jagain. Mosok ketika mereka masuk surga saya nggak diajak. Kalah sama anjing. Belum mosok saya kalah sama anjing. Oh iya, bener Pak, bener. Saya langsung pamit aja ya udah. Kalah debat saya sama security, sama yang tadi kalah debat. Maka Imam Syafi'i itu kan pernah bilang, saya nggak akan berani berdebat dengan 1 orang bodoh, tapi saya siap berdebat dengan 1000 orang pintar. Lah kalau debat orang bodoh kayak gitu kan didalilin juga percuma kan? Mending ya udah langsung pergi ya pulang. Sakarepku. Lah kalau yang sama-sama pintar kan ngadu dalil, ngadu hadis kan oke. Lah kalau kayak gitu, tadi katanya ke surga, kalau malaikat saking kuaselnya sama saya, kan saya ditendang kenceng, langsung kebablasan, jadi nggak lewati siratal mustaqim saya, langsung ke surga. Oh iya, sakarep. Yang jaga, yang anjing aja masuk surga gara-gara yang jagain 7 orang, mosok saya ribuan orang masjid gede itu kalau Jumatan jamaahnya ribuan. Banyak banget yang mau masjid gede. Mending ngalah ya. Faman siapapun shalla yang bersalawat alaiya kepadaku yaumal jum'ati di hari Jumat samanina marratan 80 kali. Enggak nyampe 5 menit tadi ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 80 kali mah enggak nyampe lah ya. 10 menit ada ya. 300 ya. Lah iya apalagi ini cuma 80 ya. Faman shalla alayya yaumal jumu'ati samanina marratan. Siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat khususnya samanina marratan 80 kali. Ghufirat maka diampuni lahu untuk orang tersebut dzunubu samanina amman, dosanya selama 80 tahun. Ini tentu dosa-dosa yang hablum minallah. Kalau hablum minanas ya nggak bisa. Utang belum bayar diselawatin lunas, lah kok inumen. Berangkat bawa swalo, pulang bawa pakololo, ntar selawatin aja dah. Lah kok enak men. Ya Pak Idris ya? Enggak bisa. Yang diampuni dosa-dosa yang hablum minallah.
Nah kalau hablum minan nas nggak bisa. Itu bagi yang bersolawat 80 kali di hari Jumat. Itu 80, lah kalau 1000 pokoknya banyak. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Asyamu puasa wal Qur'anu dan Qur'an. Yashfa'ani dua-duanya diizinkan memberi syafaat. Lil abdi untuk hamba Allah tentu yang menjalani puasa dan yang mengistiqomahkan Qur'an. Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an, maka Qur'an itu akan memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Yashfa'ani memberi syafaat lil abdi untuk hamba yaumal qiyamati di hari kiamat. Syafaat bisa lewat puasanya, bisa lewat Qur'annya. Yaqulus siyamu, berkatalah puasa, ay rabbi inni mana'tuhu ta'ama. Wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku mana'tuhu, mencegah atau menghalangi orang tersebut atau ama untuk makan. Wasyahawat dan nafsu untuk itu. Paham Maris ya? Malah iya, masa dijelasin lah Mas, nafsu untuk itu. Apa perlu digambar di sebelah saya? Binahari di siang hari fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat untukku fihi di dalam puasa itu. Ngadunya puasa ke Allah, ya Allah, orang itu siang hari aturan dia makan, aturan dia minum, aturan dia bisa kumpul sama istri. Gara-gara saya dia rela menahan itu semua. Maka sekarang izinkan aku untuk memberi syafaat. Kadang kalau bulan puasa itu, kalau enggak puasa itu ya adem, kalau bulan puasa itu ya panas ya. Ya Pak Idris ya. Giliran enggak puasa dapat kerjaan di dalam, giliran bulan puasa dapatnya di luar. Udah ngelap di panas. Pengennya itu helmnya dikasih ruangan khusus buat naruh es batu gitu ya. Pengennya. Ya memang kadang begitu ujiannya ya. Giliran enggak puasa malah di dalam. Giliran puasa malah di luar, panas. Itu memang ujiannya. Tergantung kebiasaan. Nah, kalau biasa ya kuat. Aslinya yang berat nahan puasa itu bukan pekerja loh, malah bos. Loh, kalau bos itu kan pagi biasa sarapan enak, ntar siang dikit ngemil, makan ini terus saya. Lah nahan itu berat loh. Lah kalau orang kismin kan udah biasa nahan, mak lapar kan ya, udah terbiasa. Lah orang kaya, lah iya, lah orang kaya malah makin berat loh dia kalau bulan puasa itu. Ya misalnya pagi sarapan roti, minum susu, jam 8 bubur ayam, jam 10 toprak, jam 11 nasi padang. Berat dia nahan itu. Lah kalau orang kismin kan memang udah terbiasa. Mau makan mikir-mikir ayo. Waduh gaji sekian buat makan habis, ntar anak gimana? Udah terbiasa puasa. Aslinya orang kaya malah yang berat puasanya itu. Wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, Rabbi wahai Tuhanku, mana'tuhu, saya menahannya, an-nauma untuk tidur, bil laili di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat untukku fihi dalam tersebut. Fayusyafa'ani, maka dua-duanya memberi syafaat, puasa dan Qur'an. Maka kalau bulan Ramadan biasanya pada tadarus. Walaupun di bulan Ramadan langsung prek. Kalau Ramadan itu kayaknya sama Quran kan deket banget ya. Kayaknya loh ya. Begitu Ramadan selesai itu jauh banget. Begitu selesai Ramadan langsung Qurannya masukin ke bufet, dikunci ceklek. Makanya kadang kalau ada orang akad nikah kok maharnya seperangkat salat sama Quran. Kalau saya jadi anak perempuan nggak boleh. Lah iya kalau Qurannya dibaca lah mending. Lah ini yang baca orang lain.
keluar nanti kalau istrinya hamil, cara apa namanya? 7 bulan. Oh iya. Ntar yang baca juga orang lain juga. Katanya baca Yusuf biar ganteng kayak Yusuf. Bacain Maryam biar cantik kayak Maryam. Kata saya biar dibacain 1 juta kali kalau bapaknya kayak Pak Idris. Nanti lahir gak jauh beda kayak Pak Idris sudah deh Pak Idris ya. Lah kok seandainya lahir kok malah kayak ras-ras Arab, gede tinggi, putih, hidung mancung. Lah kalau diundang selamatan marhabanan kan bisa senggol-senggol Pak Ustadz ya? Kok nggak mirip? Lah, makanya kalau kata saya, kalau udah body Jawa begini, body Indonesia begini, biar baca 1 juta kali itu Yusuf dibaca, Maryam dibaca. Kalau kok malah lahir mirip sama Yusuf sama Maryam, bahaya. Jadinya fitnah. Ayo Risyo, umpama loh situ ntar istrinya hamil lagi, terus itu baca Yusuf baca tiap hari lah, begitu lahir kok malah modelnya nggak begini lah, bahaya. Ada Yusuf yang suka ini. Lah ada anaknya Pak RW Yusuf. Ya pokoknya yo Yusuf itu kalau niru nasibnya ya kasihan juga ya. Nah Yusuf kan nasibnya kan kalau bahasa orang Betawi kan blangsak Pak Haji. Lah iya. Dia itu kan 12 bersaudara. Dia anak dari lain ibu kan, sama dia yang satu ibu kan Bunyamin namanya. Dari kecil udah mau dibunuh sama saudaranya. Dicemplungin ke sumur, bilangnya dimakan serigala. Habis dicemplungin ke sumur, diangkat orang, jadi budak dijual. Habis dijual jadi budaknya pejabat, begitu gede dituduh yang lingkuh sama bininya pejabat, habis itu di penjara. Lah kan sengsara hidupnya ya. Terus yang ditiru apanya ini? Enggak, kalau ada surat Sulaiman, ada orangnya ya Sulaiman ya. Lah ya kalau ada mungkin dibacain surat Sulaiman, udah nabi kaya raya lagi ya. Kalau Eko adanya Pak Eko, masuk Pak Eko. Adanya surat Idris sama enggak ada juga ya, surat Ishak enggak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu ala wajhiha. Sedekah itu sesuai dengan niat tujuannya. Di situ di mana ya Pak? Ala wajhiha. Di jalan yang benar. Al-matlubu syar'an wa hiya an takuna min halalin wa an tuwafiqal mahal al-matlub syar'an. Ini syaratnya. Oh ya begini, sedekah kalau dari harta yang halal. Sedekah dengan cara yang benar. Sedekah dengan harta yang halal. Emannya nggak ada sih ya, nyawer bilangnya sedekah. Terus datang ke tempat dugem bilangnya infak. Sedekah. Iya kan nama apa namanya itu yang di tempat biru-biru apa namanya Riz? LC bahasanya Om Pati Pak Eko. Purel ini bahasanya Om Jawa Timuran ya. Kalau ditanya mana sedekah. Sedekah tapi bicara dengan cara yang tidak benar, atau sedekah dengan harta yang tidak halal. Habis nyopet sedekah, habis menang apa sekarang nih slot, wah, langsung datang Mbak Selamat nih Mbah 2 juta dapatnya 50 juta umpama yang 2 juta buat nyumbang musola. Lah panitia yang nggak tahu menau ya diterima aja ya Mbak. Duit. La sedekah dengan cara yang benar, sedekah dari harta yang halal, wastina'ul ma'ruf ay fi'lu ma urifa hasanuhu syar'an ila kulli birrin wa fajirin.
Istina loh. Melakukan ya. Istina wastina'ul ma'ruf. Apa wajar? Perbuatan baik. Istina berarti melakukan kan ya. Iya, buat baik. Melakukan kebaikan. Nanti hubungannya apa ya? Wasodaqatu ala wajhiyah, sedekah dengan cara yang benar, sedekah dari harta yang halal, wastina'ul ma'ruf dan melakukannya dengan baik, benar. Bentar dulu. Oh ya, paham. Sedekah dengan cara yang benar, wastina'ul ma'ruf dan berbuat yang baik, wa birrul walidain dan berbuat baik pada orang tua, wasilatur rahim dan menyambung persaudaraan. Itu semua tuh hawilu bisa merubah asyaqa'a, kesengsaraan, sa'adatan menjadi kebahagiaan. Maksudnya begitu loh. Dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, dengan bakti pada orang tua, dengan nyambung silaturahim, itu maksudnya begitu loh. Itu mubtada sama khobarnya kok jauh melompatnya ya. Oh ini koma berarti. Ya iya, sedekah yang baik, koma, wastina'ul ma'ruf, koma, wa birrul walidain, koma, wasilaturahim, koma, gitu loh. Jadi ada 4 amalan, yaitu sedekah dengan cara yang benar, terus kemudian berbuat baik, kemudian bakti pada orang tua dan silaturahim. Itu semua tuh hawilu asyaqa'a sa'adatan. Begitu loh maksudnya. Merubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Wa tazidu fil umri dan menambah umur. Wa taqiyush masari asu dan menjaga dari sebab rusaknya keburukan. Begitu ya maksudnya. Tazidu fil umr itu bisa dimaknai tekstual, bisa dimaknai kontekstual. Tekstual ya memang umpama awalnya dijatah umur 60 karena rajin silaturahim tambah jadi 70. Atau secara kontekstual ya tetap 60, tapi kemanfaatan umurnya menjadi lebih banyak. Atau bisa memanfaatkan umur dengan lebih baik. Artinya umurnya sama-sama 60, tapi koleksi amal baiknya nambah banyak. Ini mencegah kematian buruk. Mencegah kematian yang busuk. Wa taqiyu masari asu, mencegah di mana kematian? Kalau di sini sarahnya rusak, ya mungkin sambil ambil ay mawadi al halakat, tafsiran ayatnya, yaitu menjaga dari menjaga atau menjauhkan efek buruk dari keburukan. Setiap keburukan yang kita lakukan itu kan pasti ada efek buruknya. Kita musuhin orang, itu kan pasti ada efek buruknya. Lah orang yang rajin silaturahim, yang itu macam-macam tadi itu bisa hindar dari itu. Orang kita misal musuhin sama orang, efek buruknya ya pasti ada ya. Yang lain bisa ngobrol asik sama dia, kita ngeliatin dari jauh, pengen ngobrol nggak bisa. Bukan nggak bisa, gengsi. Apalagi orang yang kita musuhin ngundang makan-makan gitu ya. Diundangnya di grup. Bapak-bapak yang hari ini nggak ada kepentingan, jam 11 merapat ke rumah, makan-makan, ada sop gulai kambing. Ya, karena kita lagi musuhan sama dia, lagi musuhin dia, bukan musuhan. Kalau musuhan itu kan dua arah. Ini kita yang musuhin dia, dia mah nggak musuhin kita. Mau datang, wong kita lagi musuhin, nggak datang kok yo. Lah orang yang enggak silaturahimnya ya begitu ya. Maksudnya hadis ini ke situ arahnya. Orang sedekah itu akan mencegah dia, menjauhkan dia dari as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini hadis pendukungnya.
sedekah itu nolak bala. Kalau zaman dulu untuk nolak bala itu bikin bubur merah putih, terus dikasih kembang, dikasih duit. Kalau zaman dulu 5 rupiah, 10 rupiah dibuang di perapatan, buang di bawah pohon ya. Nah kemudian setelah datangnya orang-orang dulu, para wali songo dan wali-wali yang lain, untuk nolak bala, bubur yang cuma bikin satu, kalau orang Jawa takir namanya, kalau orang sini apa ya? Apa Pak? Merah bumbu putih. Iya, tempatnya itu loh dulu kan, kalau orang Jawa namanya kan takir namanya ya. Lah kalau bisa bikin jangan cuma satu, bikin mas 10, 20, 50 bagiin ke tetangga. Jadilah selamatan sekarang ini. Lah itu awalnya dulu kan budaya Jawa itu kan sudah ada yang orang mempercayai kalau untuk selamat tolak bala itu dia bikin makanan. Kalau orang daerah saya itu namanya jadah pasar arang-arang kambang. Orang daerah saya Jawa-Jawa Pantura itu beli itu kemudian ditaruh di takir. Takir itu semacam besek tapi dari daun pisang Pak Ji. Nah, kalau orang Betawi apa namanya? Gak ada ya? Kalau orang Sunda naon maksudnya? Sajen, ya namanya sajen, tempatnya itu. Namanya takir kalau orang tempat saya dulu. Takir lah, kemudian kadang dibuang di perapatan, kadang ditaruh di bawah pohon, dengan meyakini bahwa dengan itu akan menolak bala. Kemudian begitu Islam datang dengan membawa misi yang diajarkan oleh Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu nolak bala. Maka bikinnya jangan cuma satu, bikin 10, 20, syukur-syukur orang sekomplek kebagian semua gitu ya, bikinnya 200. Berapa warga sini? 250 ya umpama, langsung berupa besek lengkap sama lauk pauknya, ikannya, telurnya, kalau perlu ya Indomie yo. Nah, kemudian dibagiin. Lah itu yang nolak bala. Lah kalau dulu kan bikinnya cuma satu di bawah pohon. Nah kemudian misi Islam itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kemudian ajaran yang cuma satu tempat itu tadi diperbanyak, kemudian dibagi-bagi ke tetangga. Lah itu yang disebut dengan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kalau orang seberang sono haram, langsung ditendang, buang, ini pendatangkan setan. Nah kalau ulama-ulama kita enggak, dimodifikasi supaya orang itu enggak tersinggung, biarin, tapi bikinnya jangan cuma satu tapi dibanyakin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru, sabar, indas sadmatil ula. Itu dalnya di fathah apa disukun? Fathah. Sukun. Yang ini yang kitabnya Pak Haji? Iya, fathah. Fathah ya. Indah mata. Iya. Sukun dalnya. Oh, yang Dal. yang dal ya. Iya, yang sadmah itu loh. Sukun ya. As-sabru, kesabaran yang benar-benar disebut sabar itu indas sadmatil ula, itu ketika pas kejadian, itu yang disebut dengan sabar. Sabar yang paling berat, yang paling benar-benar disebut sabar itu kalau pas kejadian. Lah bisanya sabar kita itu biasanya kan kalau udah apa ya, misalnya kejadiannya ini jam 8 sekarang nih, kalau dia pas kejadian itu orang bisa sabar itu mungkin 1000, bahkan mungkin 1.000.000 kali. Tapi nanti setelah sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, nah itu baru bisa adem, baru bisa sabar. Kalau pas kejadian blek, kayak kemarin gimana Riz? Lemes ya, jempol nggak ada tenaganya ya. Nah berarti ya belum disebut sabar. Sabar itu indas sadmatil ula,
Sodmah itu inda awalil musibah wabtidaiha, yaitu ketika awal pas kejadian orang bisa sabar kuat, lah itu yang disebut dengan sabar. Tapi ya apa tuh ya? Makanya Quran itu redaksi tentang sabar itu ini loh, imbal balik itu. Ayatnya kan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling memotivasi tentang sabar. Kalau kita kok ngelus-ngelus sendiri begini sabar, enggak kerasa. Ya, Pak Eko ya, enggak kerasa. Tapi kalau ada orang yang datang, apalagi orang yang kita hormati, kemudian kok ngelus-ngelus sabar. Ini ketentuan Allah, itu baru kerasa. Maka redaksi ayatnya tawasau. Tawasau itu artinya saling, dari sini ke sono, sono ke sini. Makanya orang ingetin sabar itu kan kayak orang kelilipan ya. Kita kalau kelilipan itu niupin sendiri kan nggak bakalan bisa. Biar pakai selang loh, selang dibelokin ke sini. Apa itu tetap hilang? Enggak, tetap butuh orang lain. Sama kayak tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut biar sehandal apapun, kalau nyukur sendiri kecuali nyukur botak loh. Lah kalau nyukur botak mah bisa asal wek. Tapi kalau nyukur yang normal, biar kaca depan, belakang, kanan, kiri, bisa, mungkin kerepotan ya. Tetap butuh orang lain, maka itu sabar. Redaksi ayat Qur'annya memakai tawasau. Tawasau itu artinya saling. Kita lagi kena masalah, butuh orang lagi kena masalah, butuh kita. Itu salah satu hikmah taksiyah. Lah sabar itu dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu kan ada tiga tingkatan. Ada as-sabru fit ta'ah, sabar dalam menjalani taat, dalam menjalani ibadah ya. Sholat yang cuma berapa menit aja butuh sabar ya. Lah umpama kita baru Allahu Akbar, Assalamualaikum, lanjut apa bubar? Apa dikebut sholatnya? Lah kalau udah tahiyat akhir atau rakaat terakhir sih yo, lah ini baru takbir. Maka COD. Apalagi udah ditunggu 3 hari-hari. Ketika taat ya butuh sabar, apalagi puasa. Kalau puasa Ramadan sih dipaksa-paksain ya. Kalau puasa sunnah, wah, apalagi puasa Arafah itu berat loh. Apalagi panitia kurban ya. Berat loh, panitia kurban puasa Arafah itu berat. Orang-orang mau puasa yang pada pasang tenda, pada ngikitin sapi, pada minum es gelegek. Kalau nggak minum yo lemas. Kalau minum ini udah terlanjur. Butuh sabar. Yang kedua, as-sabru anil maksiat, sabar menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang dulu pernah menjadi sawah. Umpama dulu bandar togel ya, tobat. Lah begitu tobat, ada temen nyamperin, kerja apa sekarang? Aduh, serabutan lah seadanya. Ikut saya yuk. Kemana? Nah, gampang, tinggal duduk, pegang HP, jadi operator judi online. Lah kalau nggak sabar-sabar, ya pengen balik lagi. Yang ketiga, as-sabru. Yang pertama tadi as-sabru fi ta'atillah, yang kedua was-sabru an maharimillah, as-sabru ala aqdarillah, sabar menjalani ketentuan Allah. Wong kadang kehendak Allah beda dengan kehendak kita. Kita pengennya hujan malah panas, pengennya panas malah hujan. Enggak semuanya apa yang kita penginkan terjadi. Nah, itu sabar. Nah, sabar yang paling berat dan yang paling besar nilainya itu adalah indas sadmatil ula, yaitu pas kejadian. Nah, itu yang disebut dengan sabar. Kita lagi naik motor, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Begitu nengok anak kecil pakai sepeda listrik, itu kalau bisa sabar, top itu. Enaknya kan begitu nengok belakang kan langsung dimaki-maki ya. Apalagi
spakbor belakang sampai patah gitu. Begitu nengok, wah, patah. Begitu melihat bocahnya, bocah. Pengennya langsung. Kabar. As-sabru indas sadmatil ula. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu puasa junnatun, dibaca jannatun, dibaca jinnatun, artinya beda-beda. Kalau junnatun itu benteng, kalau jannatun surga, kalau jinnatun ya bangsa jin. Padahal kalau nggak ada harokatnya hurufnya sama ya. Nah iya, yang bedain kan harokatnya. Kalau junnah itu artinya benteng. Kalau jannah artinya surga atau taman. Tapi kalau jinnah bangsa jin, dalam ayat itu loh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnah bangsa jin. Puasa itu benteng. Maka yang jomblo-jomblo kalau belum berani nikah, perintahnya puasa biar terbentengi dari perilaku zina. Bismillahirrahmanirrahim. Harfud dot, huruf dot. Do yaminaka 'alal makanil ladzi tashtaki famsah biha sab'a marratin. Do letakkanlah yaminaka tangan kananmu alal makani ke tempat alladzi tashtaki yang engkau rasakan sakit. Pengobatan. Hadis tentang ruqyah. Yang mendalami ini yang praktisi ruqyahnya. Famsah, kemudian usap-usaplah biha, dengan tangan kanan itu sab'a marratin, 7 kali usapan. Tapi yang begini-begini ini harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak bakalan manjur. Harus yakin. Waqul, dan bacalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Titik. Fi kulli mashatin. Rawahu at-Tabrani. Waqul, sambil ngusap bagian yang sakit, bacalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajibu. Enggak sampai di situ. Harus didasari dengan yakin. Bangun tidur bantalnya disalahin ya. Langsung a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajibu. Ini perintahnya untuk kita sendiri atau buat orang lain juga bisa nih? Sendiri. Sendiri ya? Kali buat orang lain kali sakitnya gue obatin ya. Wong ini perintahnya perintah untuk perorangan. Ya mungkin setelah ditekuni praktisi ruqyah ya mungkin bisa Pak. Cuman saya nggak pernah belajar itu, nggak tahu saya. Hanya bisa baca tekstual hadisnya, tapi dengan syarat tadi harus yakin. Kalau nggak yakin, yo sama aja. Lah kayak hadis-hadis begini nih. Ini kan tergantung siapa yang baca kan ya. Biar bacanya nggak begitu fasih kalau yakin. Nah orang-orang dulu kalau ngobati asal Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahnya nggak ijazah, ngambil daun jarak kalau perut kembung asal di Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ya kalau sekarang biar bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi wong artinya nggak nyambung, nggak yakin. Yo nggak maju. Ya kayak begini-begini ini kan harus butuh keyakinan dan tergantung siapa yang baca. Lah kadang kita itu lebih yakin sama orang daripada yakin dengan dirinya sendiri. Saya dulu punya guru. Beliau bilang begini, saya ini terhitung jadwal ceramah padat. Lah tapi di sisi lain saya juga bisa ngobati ya kayak begitu. Omongan saya ketika jadi ustadz sama omongan saya ketika jadi dukun lebih dipercaya orang ketika jadi dukun. Lah kok bisa Pak Guru? Dia bilang begini,
Loh, ketika saya khutbah Jumat, apalagi misalnya masjid-masjid besar, jamaahnya kan bisa ratusan, bisa ribuan. Lah itu saya tidak yakin ada 10 orang atau bahkan 5 orang atau bahkan 1 orang yang mengamalkan apa yang saya sampaikan. Tapi ketika ada orang kesurupan datang ke saya suruh sholat tahajud 2 minggu tanpa istirahat, lo dijalani. Tanpa banyak nanya, tanpa babibu siapa? Jadi ternyata omongan ustadz sama omongan dukun, mandi omongannya dukun. Iya, suruh puasa, ayo. Suruh nyembelih kambing, sembelih itu kambing. Ya ustadz yang ngomong, padahal orangnya sama loh. Orangnya sama, hanya pas kebetulan saat dia di mimbar sama saat lagi duduk begini ngobati orang. Kamu puasa 3 hari dijalani itu puasa ya. Makanya kadang enakan jadi dukun lebih manjur omongannya ya Pak itu. Nah kayak begini nih kan harus yakin. Nah orang itu kadang ketika datang ke yang dianggap orang pintar kan tersugesti dengan orang tersebut. Nah termasuk membaca a'udzu, aku berlindung bi'izzatillahi, dengan keagungan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku temui, yang aku jumpai, kejelekan, keburukan, penyakit dan lain-lain. Nah, itu Rasulullah mengajarkannya, diletakkan tangan kanan di bagian yang sakit sambil diusap-usap 7 kali, setiap kali 1 kali ucapan membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Nah kalau santri-santri kampung biasanya kalau ada begini langsung ditirakati, manjur. Iya ditirakati, tak sampai dikuasain, apa disolati 2 rakaat, apa boh pokoknya kobil tuh saya terima. Nah, biasanya kan budaya santri begitu. Fi kulli mashatin, di setiap usapan itu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Enggak sampai di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini loh, seumur-umur baru dengar sekali ini. Yang hadis ini, bawahnya ini. Do'u as-sawta haitsu yarahu al-khatimu. Do'u, letakkanlah as-sawta, cambuk, pecut. Usapan. Setiap usapan. Masakan kan mengusap. Do'u, letakkanlah as-sawta, cambuk, haitsu yarahu, sehingga melihatnya itu al-khadimu, pembantu. Maksudnya apa? Saya baca di syarahnya, penjelas hadis itu, kalau seandainya kita ini kebetulan punya karyawan gitu ya, kita jadi bos, jadi atasan, jadi apa, maka jangan mempersulit orang yang jadi karyawan kita. Maka di situ bahasa kinayahnya, kinayah itu apa itu? Kiasan. Bahasa kiasan. Nah, taruhlah cambuk itu, kalau dulu kan ditujukan orang yang punya tukang angon, kan pakai pecutan itu. Letakkan cambuk itu di tempat yang mudah dijangkau oleh si tukang angon itu. Jangan diumpetin, sengaja diumpetin biar nanti kalau mau angon dia muter nyarinya. Nah, itu kan namanya mempersulit kan, mempersulit orang yang kerja sama kita. Nah ini maksudnya hadis itu, kalau ada orang yang kerja sama kita, permudah alat-alat umpama di kita, yo jangan diumpetin sehingga dia nyarinya susah. Dan sama kayak bunyi hadis, yang bayarkan upah sebelum keringetnya kering. Itu bukan berarti kok ketika dia masih keringetan langsung kita nih bayaranmu, kan enggak begitu kan ya. Pemahamannya enggak begitu, artinya jangan tunggu lama-lama kalau memang kerjaan udah beres
bayar. Jangan kok memaknai hadis langsung tekstual. Kata Rasul kan sebelum keringet kering. Berarti kalau nggak keringetan nggak perlu dibayar dong. Orang kantor kerjanya nggak keringetan. Iya. Oh, keringetannya malah kalau pas makan loh, pas kerja nggak keringetan. Lo begitu misalnya tukang aduk lagi ngaduk keringetan langsung nih bayarannya. Katanya kalau bayar itu harus sebelum keringat kering. Maknanya hadis nggak begitu. Hadis itu ada yang makna tekstual, ada yang kontekstual. Ya kayak begini nih loh. Lah ngamalin hadis loh, berarti harus kita punya cambuk dulu. Ya bukan begitu. Artinya kalau kita memperkerjakan orang, yo jangan dipersulit itu loh. Kadang kan ada yo yang apa itu cerewetnya nggak ketemuan. Saya pernah itu kursi makan, itu kan ada motifnya gambar kayak rantai gitu loh, yang bulat nyambung. Lah itu ada orang yang bulatnya itu dihitung. Ini kanan kiri nggak sama mas? Ya Allah, ya Allah bu, ini kan kerjaan tangan. Kalau cetakan pabrik mungkin bisa plek sama. Ukiran itu kan kerjaan tangan. Lah kerjaan tangan ya mana bisa plek persis. Lah itu dihitung kanan kiri. Ya Allah, biasanya orang yang rewel begini akan direweli orang lagi. Misalnya ukiran itu pasti beda, itu ya pasti. Ya kecuali cetakan pabrik dicetak plek, lah itu bisa sama persis. Lah namanya kerjaan tangan suruh sama persis ya. Lah maksudnya hadis ini domu as-sauta haitsu yarahul khatim, letakkan cambuk sehingga pembantu itu mudah untuk lihatnya. Artinya jangan mempersulit pekerjaan. Nah ini nih yang hadis selanjutnya ini. Ad-dhahiku. Ad-dhahiku. Di situ di mana ya, Pak? Tertawa terbahak-bahak, Pak Ustaz. Dia tertawa dengan keras. Iya berarti kan tertawa terbahak ya. Fil masjid di dalam masjid. Ayo yang ngaji di masjid ketawa terus dari sini. Kalau nggak ketawa pada tidur gimana ya? Makanya kalau nggak di masjid mau bebas mau ketawa. Cuman saya pengikut mazhabnya Gus Baha yang memilih yang ketawa. Karena hadis itu kan ada pembandingnya. Kalau hadis ini memang bunyinya begini, ad-dhahiku fil masjidi dzulmatun fil qabr. Orang yang tertawa lebar, tertawa terbahak di masjid, dzulmatun menjadi penyebab gelap fil qabr di kuburan. Wah. Tapi ada hadis pembanding. Biasanya Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu yang kelihatannya kontroversi, itu biasanya kita harus mempelajari asbabul wurud itu hadis. Kok sampai ada hadis ini itu sebabnya apa? Rasulullah kadang ditanya pertanyaan yang sama tapi jawabannya beda. Misalnya di hadis yang populer itu, ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu indallah. Pertanyaannya sama. Ya Rasul, amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu apa? Pertanyaannya satu ini, tapi jawabannya Rasulullah itu banyak. Ada yang jawabannya birrul walidain. Oh itu yang nanya orang yang nggak perhatian sama orang tua. Maka dijawabnya amal terbaik itu adalah bakti sama orang tua. Itu kalau yang nanya orang yang nggak baik sama orang tua. Terus lain waktu ditanya as-sholatu ala waktiha, sholat pas di waktunya. Tuh pertanyaannya sama kok jawabannya beda. Oh itu yang nanya orang yang sholatnya masih belum bagus sesuai dengan waktunya. Yo kadang maghrib jam 7, asar jam 6, subuh setengah 8. Subuhan namanya subuh awan-awan. Lah, ketika tanya ke Rasulullah, maka jawaban Rasulullah amalan terbaik itu sholat pada waktunya. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Lah, kayak hadis ini ditujukan orang yang terlalu banyak hal-hal yang sia-sia dilakukan di dalam masjid. Maka Rasulullah langsung bilang, ad-dhahiku fil masjidi dzulmatun fil qabri. Orang yang tertawa berlebihan di masjid itu menyebabkan gelap di kubur. Tapi ada hadis lain, inna min khiyari ummati yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah. Sesungguhnya umatku yang pilihan
umat inna min khiyari ummati, sesungguhnya umatku yang termasuk yang dipilih oleh Allah, berarti kan umat pilihan, yaitu yarhaquna jahron, mereka yang tertawa jahron keras. Wes kalau tertawa los lah, wah. Ia ketawa begitu karena yakin dengan maha luasnya rahmat Allah. Loh, kayaknya kan berlawanan hadisnya. Yang satu kayaknya ngeralang tertawa, yang satu malah nyuruh tertawa. Berarti ini tergantung melihat asbabul wurudnya. Lah yang pertama tadi, yang kedua, hadis yang kedua, termasuk umat pilihan adalah orang yang tertawanya terbahak-bahak. Itu ditujukan pada orang yang hidupnya merengut. Kayaknya hidupnya nggak ada enak-enaknya itu. Kalau ditanya gimana mas? Lagi sulit nih, bisnis nggak jalan. Gimana mas? Aduh, anak lah bermasalah lagi di sekolah. Hidupnya kayaknya nggak pernah enak itu. Kalau ditanya melihat mukanya itu kayaknya asem aja, kayak mendung aja, nggak pernah cerah. Lah hadis yang ditujukan untuk orang ini, orang terbaik itu adalah orang yang tertawa lepas karena yakin dengan maha rahmatnya Allah. Makanya hadis kok kayak berlawanan loh, tergantung dari asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya atau sebab-sebab adanya hadis itu. Makanya kalau orang yang nggak pernah belajar ulumul hadis, ilmu-ilmu yang berkenaan tentang hadis, maka akan menganggap ini Rasulullah gimana sih, pertanyaan satu jawabannya beda-beda. Ini kayak orang yang mencela, nggak konsisten. Nah, tergantung Rasulullah itu fleksibel siapa yang nanya. Orang yang kalau yang nanya orang yang nggak ada akhlak sama orang tuanya, amal terbaik apa? Birrul walidain. Lah kadang kalau orang pelit yang nanya as-shadaqah. Orang pelit yang nanya amal terbaik apa ya Rasul? Shadaqah. Itu kalau yang nanya orang pelit. Lah kalau orang kaya yang nanya, yang rajin shadaqah, kok ditanya amal terbaik apa ya Rasul? Shadaqah. Wah, saya itu. Kan timbul sombongnya kan ya. Nah, iya, makanya Rasulullah itu kalau menjawab pertanyaan kadang malah berbanding terbalik dengan keadaan si penanya. Kalau si penanya itu orang pelit, nanya ke Rasulullah, amal terbaik apa ya Rasul? Shadaqah. Kalau orang yang sholatnya masih bolong-bolong, amal terbaik apa ya Rasul? Sholat pada waktunya. Kalau orang yang gak baik sama orang tua, hubungannya amal baik apa ya Rasul? Bakti sama orang tua. Tergantung kondisinya. Wallahu a'lam bishawab.